Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Apriliani, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 8595399977, prodi PGSG S1. Salut Banjaragung, UT Daerah Lampung. Kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan mata pelajaran matematika jenjang kelas 4 SD. Praktik ini dilaksanakan di SD Negeri 01 Tritunggal Jaya, Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang, Lampung, dengan didampingi oleh Supervisor Ibu Wiwi Handayani, SPD SD. Adapun kegiatan video ini, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kesimpulan materi, yang keempat kegiatan penutup. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah PDGK 4209 pemantapan kemampuan mengajar. Demikianlah perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Ya, Saki, silakan dipimpin doa dulu. Belajarnya nggak ngantuk ya, supaya semangat belajarnya nggak ngantuk, supaya apa yang dikasihkan guru nanti kalian bisa menerima ya pembelajaran hari ini, supaya kalian tahu apa sih yang disampaikan sama guru tadi. Tapi kalau loyo, lemes, nggak semangat, kira-kira nanti pelajarannya bisa masuk nggak? Bisa diterima nggak? Enggak. Nah, makanya harus semangat. Masih semangat? Masih. Semangat. Sebelum belajar, guru pengen tahu nih, ada yang nggak hadir kayaknya. Guru absen dulu. Ya, yang absen nanti dipanggil tunjuk jari, berarti hadir. Bilang hadir gitu ya.
Karena apa? Materinya ketinggalan sehingga mau mengisi soal itu kesusahan. Nilainya akhirnya kurang, tidak maksimal. Yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua, kalian jangan terlalu banyak bermain HP. Nah, siapa yang di rumah sering main HP? Ayo. Nah, apa? Bagus. Sering main HP akhirnya lupa. Kadang ada PR nggak dikerjakan, ya kan? Nah, terus nanti kalau misalnya mau ada tugas-tugas, males mengerjakan karena pilih HP-nya daripada belajar. Nah itu, jadi guru harap kalian rajin belajarnya, dikurangi mainnya ya, apalagi bermain HP yang nggak bermanfaat. Cari permainan yang bermanfaat, yang menambah edukasi kalian di rumah ya, seperti bermain permainan tradisional dengan kawan-kawannya ya. Jangan main HP, terus main HP rugi nggak? Ruginya apa saja kalau main HP? Nah, ya jelas boros karena harus beli pulsa ya. Terus apa lagi? Ya bodoh karena apa? Kurang bergaul dengan kawannya. Nah, guru harap jangan seperti itu, harus semangat belajar. Hari ini kita belajar apa, anak? Pelajaran matematika. Belajar matematika itu sulit nggak sih? Nah, ya sulit karena nggak mudeng, nggak paham, makanya harus belajar. Tapi kalau nanti bisa kalian pahami materinya ya, nanti kalian bisa mudah dalam mengerjakan pelajaran matematika. Nah, kali ini belajarnya tentang balok, kubus ya, tentang bangun ruang. Kemarin sudah belajar kubus, nah sekarang yang balok seperti apa? Balok itu sebetulnya bentuk balok itu sering dijumpai di rumah, tapi kalian nggak sadar kalau itu bentuknya balok. Artinya itu bentuknya lemari, bentuknya apa namanya kotak ya, tapi belum paham itu apa, bentuknya balok kenapa ya. Nah, anak mungkin di rumah sering menjumpai benda-benda yang berbentuk balok. Nah, mungkin ada yang membawa atau yang punya bentuk kotak seperti ini. Nah, apa bawa? Oh iya, nih bentuknya seperti ini. Ini namanya wadah tinta, ya wadah tinta. Nah, berbentuk balok. Kenapa kok bentuknya balok? Nah, nanti kita bahas ya. Terus yang lain, ada yang bentuknya lain? Ada nggak yang bawa? Ya Bella? Oh Bella bawa ini, bawa wadah pasta ini. Di rumah banyak ya? Punya ya? Nah, tapi belum tahu ini bentuknya balok. Bentuknya, nah itu tahunya wadah pasta ini Bu, gitu ya. Nah, di sini lihat, dikatakan balok itu kenapa? Lihat ciri-cirinya. Ini juga balok, ini juga balok. Cuma bentuknya berbeda nggak? Berbeda. Sebetulnya sama. Ini namanya bentuk balok. Cuma kenapa berbeda? Nah, di sini nanti kelihatan bedanya itu karena apa? Padahal sama-sama namanya bentuk balok. Lihat ini ya. Balok itu mempunyai rusuk, apa? Rusuk, sisi, dan sudut. Nah, yang rusuk itu yang mana Bu? Siapa yang tahu yang rusuk yang mana? Coba ada yang mau menunjukkan, boleh maju. Ayo, jangan malu-malu untuk belajar. Ayo, apa maju? Tunjukkan yang rusuk itu yang mana Pan? Coba Pan, yang ini Pan. Yang mana? Oh, yang ini, kata apa yang ini? Benar apa salah ya? Ada lagi nggak? Apa cuma satu? Rusuknya cuma satu apa ada yang lain? Ada. Coba yang lain siapa yang maju nunjukin lagi tadi apa? Nunjuk yang ini nih, rusuknya yang lain? Oh ya, ini bagus. Pinter. Nah, selain ini mana lagi yang dikatakan rusuk? Oh, ada yang ke sini dan ke bawah. Nah, benar apa salah? Benar. Oh, ini namanya
Nah, terus sudutnya ada berapa? Ayo, ada berapa? 5. Benar apa salahnya yang lain? Ada berapa? Ada berapa? 8. Ada berapa? 5, 4, 8. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada? Terus sisinya. Sisi itu yang menutupi permukaan ini. Bangun ruang ya. Kalau di ruangan ini temboknya. Nah, ini ada berapa sisinya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter. Ada berapa? Boleh ditulis di buku ya. Kita tulis dulu ciri-ciri balok. Kita tulis ciri-ciri balok. Ciri-ciri balok. Yang pertama, tadi sudut rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 12. Terus sudutnya ada 8. Terus sisinya ada berapa tadi? 6. Ada 6. Nah, udah tahu ya, itu namanya bentuk balok. Terus beda dengan kubus. Kalau balok, panjang rusuknya ya, panjang dengan tingginya tidak sama. Sama enggak? Coba diukur, sama enggak? Panjangnya sama tingginya ini sama enggak panjangnya? Ukurannya? Tidak. Nah, itu yang dikatakan balok. Paham anak-anak? Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Kan? Coba ditanyakan, mau tanya. Ayo. Buku ini balok apa bukan? Ayo, balok apa bukan ya? Bukan. Ada yang balok katanya. Kenapa bukan? Ayo, siapa yang tahu kenapa bukan balok? Kenapa, Saki? Iya, pinter. Kasih tepuk tangan untuk Saki. Karena buku termasuk bangun datar. Dia nggak memiliki ruangan. Yang namanya balok, dia memiliki ruangan. Ini loh ruangannya. Di dalamnya ada ruangan. Paham ya? Nah, apa berarti kesimpulan hari ini kita belajarnya, anak-anak? Belajarnya yaitu tentang mengetahui bentuk balok. Nah, tugasnya di buku buka halaman 20. Ayo buka buku halaman 20. Nah, di situ nanti kalian mengelompokkan bentuk gambar mana yang bentuk balok, mana yang bukan bentuk balok. Paham ya? Nah, nanti silahkan dibuat di buku tugas untuk dikumpulkan ya. Nah, dibuka bukunya, coba dipilah mana yang balok, bentuk balok, mana yang bukan. Yuk dibuka bukunya. Ya, nah ini gambarnya apa? Nanti kamu pilah-pilah gambarnya. Oke. Nah, yuk sambil dikerjakan. Tulis-tulis. Nah, ini bisa tulis. Oke, tugasnya dikumpul. Kalau sudah, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, tadi sudah mencoba memilah-milah. Ada kesulitan nggak kalian tadi waktu memilah? Karena sudah tahu ciri-cirinya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu kan enak, kita nggak ada kesulitan, nggak merasa susah bahwa belajar matematika itu menyenangkan tidak sih? Menyenangkan. Nah, hari ini kita belajar
Sudutnya berapa? Kalau ruangan kita ini bentuknya apa ya? Balok atau kubus? Kenapa? Karena ukurannya tidak sama. Iya, ukurannya tidak sama. Kalau balok ukurannya tidak sama, kalau kubus ukurannya sama. Coba hitung sudutnya di kelas ini ada berapa? Sama nggak? Ada 8. Ya, yang atas ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang bawah 5. Coba di ruangan kita ini ada nggak benda yang bentuknya balok? Ya, enggak? Mana? Apa? Nah, selain itu. Ini bentuknya apa? Lemari yang ini tutupnya apa? Balok. Kalau papan tulis tadi balok bukan? Ayo papan tulis balok bukan? Hah? Bukan. Balok bukan ya? Bukan. Nah, kata Sakit bukan. Kenapa? Kalau bukan. Ayo. Kalau bukan kenapa? Ayo. Coba papan tulis sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau balok sudutnya 8. Berarti kenapa ya? Kok ini bukan balok? Karena tidak ada ruangan. Karena tidak ada ruangan. Kalau balok itu bangun ruang. Jadi kalian bisa membedakan bentuk bangun ruang sama yang bangun datar, ya. Jadi jangan salah ya, supaya nanti kalau tahu ini apa bentuk apa waktu ada bentuk benda, oh ini balok, oh ini bukan. Nah, kamu tahu alasannya tadi belajar tentang balok, ya. Sekarang udah paham kalau balok itu punya ruangan karena ada sisinya, ada tusuknya, ada sudutnya. Nah, kalau bangun datar kan nggak ada ruangannya. Contohnya apa tadi selain papan tulis? Nah, ada yang mau